Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavia Azahro dari kelas 4C Program Studi Teknologi Pangan dengan NIM 4444220053. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan metode titrasi pengendapan metode MOR. Abu adalah sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan pangan. Mineral yang terkandung pada bahan pangan, walaupun berjumlah sedikit, akan tetapi sangat dibutuhkan. Kadar abu suatu bahan berhubungan dengan kandungan mineral-mineral yang terdapat di dalam bahan tersebut. Bahan-bahan organik dalam proses pembakaran akan terbakar, akan tetapi komponen anorganiknya tidak. Karena itulah disebut kadar abu. Dalam suatu bahan pangan, kadar abu bertujuan untuk mengetahui baik atau tidaknya pengolahan, jenis bahan yang digunakan, penentuan parameter nilai gizi suatu makanan, dan memperkirakan kandungan dan keaslian bahan yang digunakan. Kadar abu merupakan besarnya kandungan mineral. Mineral merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk membentuk struktur dan melakukan regulasi reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada tubuh makhluk hidup dan dikenal sebagai zat anorganik. Mineral merupakan bagian dari tubuh yang memegang peran yang sangat penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh baik pada tingkat sel, jaringan organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Mineral membantu proses metabolisme tubuh yaitu menjadi bahan baku kinerja enzim, pembentukan tulang dan gigi, serta mengendalikan tekanan darah. Sumber mineral yang terdapat dalam bahan pangan pada dasarnya dapat diperoleh secara alami karena merupakan penyusun bahan, penyusun pigmen, protein, dan lain-lain. Beberapa bahan pangan yang merupakan sumber mineral bagi tubuh yaitu ada susu, sayur-sayuran, ikan, telur, buah-buahan, daging, serta biji-bijian. Mineral umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Berdasarkan kebutuhannya, mineral terbagi menjadi makromineral dan mikromineral. Makromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar pada bahan pangan yaitu lebih dari 100 mg per kilogram atau di atas 0,01%. Contoh mineral yang termasuk ke dalam makromineral adalah natrium, kalium, magnesium, klorin, fosfor, dan sulfur. Sedangkan mikromineral adalah mineral yang terdapat dalam jumlah yang lebih kecil kurang dari 100 mg per kilogram atau di bawah 0,01%. Contoh mineral yang termasuk mikromineral adalah besi, mangan, karbon monoksida, seng, tembaga, dan jenis mineral lainnya. Nah, berdasarkan fungsi untuk tubuh, mineral itu dibagi menjadi 3, yaitu mineral esensial, non-esensial, dan mineral toksik. Mineral esensial adalah mineral yang sangat penting dan dibutuhkan oleh makhluk hidup. Apabila kekurangan jenis mineral ini, maka akan terjadi masalah kesehatan dan penyakit. Nah, contohnya itu ada seng, tembaga, mangan, nikel, karbon monoksida, silikon, boron, selenium, dan fluorin. Mineral non-esensial adalah mineral yang dibutuhkan pada proses metabolisme, akan tetapi fungsinya dapat digantikan oleh mineral lain. Mineral ini umumnya dibutuhkan untuk reaksi biokimia yang mendukung metabolisme tersebut. Contohnya itu adalah mineral yang selain mineral esensial dan mineral toksik. Nah, yang terakhir itu ada mineral toksik. Mineral yang berbahaya karena bersifat toksik untuk tubuh makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Contohnya itu mineral yang termasuk ke dalam jenis logam berat. Analisis mineral dilakukan dengan 2 tahapan utama, yaitu tahap ekstraksi dengan pengabuan dan tahap analisis. Tahap ekstraksi dengan pengabuan dilakukan dengan pengabuan kering dan pengabuan basah. Pengabuan kering dilakukan dengan mendestruksi komponen organik dalam tanur pada suhu tinggi 300-500 derajat Celcius tanpa terjadi atau terbentuk nyala api. Pada pengabuan kering ini, oksigen bertindak sebagai oksidator. Sementara itu, pengabuan basah dilakukan dengan mengoksidasi komponen organik bahan atau sampel menggunakan oksidator kimiawi seperti asam kuat. Oksidator kimiawi yang digunakan merupakan pelarut organik. Setelah tahap ekstraksi dilakukan, maka dilakukan tahap analisis. Terdapat 4 metode yang menjadi dasar dalam analisis mineral, antara lain metode gravimetri, titrasi, kolorimetri, dan atomic absorption spectroscopy atau AAS. Salah satu pengujian analisis mineral adalah pengujian dengan titrasi. Volume atau
volumetri atau yang biasa dikenal dengan titrasi adalah suatu metode analisis yang akurat, cepat, serta banyak digunakan dalam penentuan konsentrasi unsur-unsur atau senyawa-senyawa yang terdapat pada larutan. Salah satu metode titrasi adalah titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan termasuk dalam kelompok titrasi dengan produk dari mekanisme reaksi adalah presipitasi yang sedikit larut. Hal ini karena reaksi pengendapan mencapai kesetimbangan dengan cepat setelah setiap penambahan titran, bebas dari pengotor yang mengganggu, dan memerlukan indikator untuk mengkonfirmasi titik akhir titrasi telah tercapai. Senyawa yang biasa digunakan untuk membentuk endapan pada metode garam perak ini yaitu perak nitrat atau AgNO3. Titrasi pengendapan menggunakan larutan garam perak nitrat atau AgNO3 sebagai pereaksi atau standar disebut titrasi argentometri. Prinsip kerja dari metode pengendapan adalah terbentuknya endapan yang tidak larut antara larutan baku dan sampel. Secara umum, metode argentometri dapat dibagi menjadi 4 metode, yaitu metode Volhard, metode Vagens, metode Morse, dan metode Levy. Metode Mohr pertama kali dikenalkan dan dinamai oleh Carl Friedrich Mohr, yaitu penemunya. Nah, metode Mohr ini merupakan salah satu bentuk metode titrasi argentometri, yaitu metode titrasi untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan pembentukan endapan bersama ion Ag+. Nah, dalam titrasi pengendapan, larutan baku perak nitrat atau AgNO3 ditambahkan ke analit dengan indikator tambahan. Analit ditentukan dengan mengukur volume larutan baku yang digunakan sehingga semua ion perak dapat diendapkan secara akurat dalam larutan. Prinsip kerja penentuan konsentrasi NaCl dengan menggunakan metode Mohr ini adalah mentitrasi ion klorida yang terdapat pada NaCl dengan menggunakan larutan AgNO3 dengan menggunakan K2CrO4 sebagai indikatornya. Tahapan analisis titrasi menggunakan metode Mohr ini yang pertama adalah dilarutkan butiran NaCl dengan aquades, kemudian ditambahkan indikator K2CrO4, lalu dititrasi dengan AgNO3. Langkah pertama yaitu larutkan sampel butiran NaCl yang dimasukkan ke dalam beker glass, kemudian ditambahkan aquades sebanyak 30 ml. Ketika NaCl ditambahkan dengan aquades, larutan tetap jernih dan tidak berwarna, dan aquades tersebut akan larut dalam larutan. Nah, penambahan aquades ini dimaksudkan agar pH larutan tidak terlalu asam ataupun terlalu basa. Setelah itu ditambahkan indikator K2CrO4. Setelah ditambahkan indikator K2CrO4, larutan kemudian akan berubah warna menjadi kuning mengikuti warna K2CrO4 tersebut. Lalu yang terakhir itu dititrasi dengan AgNO3 sampai terbentuk endapan merah. Nah, setelah dititrasi dengan AgNO3, awalnya akan terbentuk endapan berwarna putih yang endapan tersebut merupakan AgCl. Nah, ketika NaCl sudah habis bereaksi dengan AgNO3, sementara jumlah AgNO3 masih ada, maka AgNO3 tersebut akan bereaksi dengan indikator K2CrO4 membentuk endapan Ag2CrO4 yang berwarna merah keruh. Nah, endapan tersebut adalah endapan AgCl. Nah, setelah semua ion Cl- mengendap dengan sempurna, kelebihan 1-2 tetes larutan AgNO3 akan bereaksi dengan ion kromat membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah. Nah, reaksi yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu 2Ag+ bertemu dengan CrO4 2- akan membentuk Ag2CrO4 yang akan kemudian membentuk endapan berwarna merah bata. Untuk dapat melakukan titrasi dengan baik, maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pH larutan. Nah, pH larutan ini harus dalam suasana netral atau suasana basa lemah, di mana pH-nya rentang dari 6-8. Hal tersebut harus dilakukan karena jika berlangsung dalam suasana asam, maka konsentrasi ion CrO4 akan berkurang. Kemudian, jika dititrasi dalam suasana basa kuat, maka akan timbul suatu endapan peroksida. Yang kedua adalah waktu dan pengocokan. Titrasi juga harus dilakukan secara cepat dan pengocokan harus dilakukan dengan kuat agar Ag+ tidak teroksidasi menjadi AgO yang akan menyebabkan titik akhir titrasi menjadi sulit tercapai. Yang ketiga adalah indikator yang sesuai. Indikator menyebabkan terjadinya reaksi pada titik akhir dengan titran sehingga terbentuk endapan yang berwarna merah bata, yang menunjukkan titik akhir titrasi karena warnanya berbeda dengan warna endapan analat dengan Ag+. Dan yang terakhir adalah pengadukan.
Selama titrasi mur dilakukan, larutan harus diaduk dengan baik karena jika tidak, maka larutan secara lokal akan terjadi kelebihan titran yang menyebabkan indikator mengendap sebelum titik ekivalen tercapai dan dioklusi oleh endapan AgCl yang terbentuk kemudian sehingga titik akhir menjadi tidak syarat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.